Selamat datang kembali di Cara Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor finance, terutama bank-bank besar, BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, ke-8 BTPS, ke-9 NISP, ke-10 BNGA, dan terakhir Maya. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup di harga 4.310. Terkoreksi cukup dalam 3,79%. Kalau dilihat transaksi seminggu kemarin itu bisa diakumulasi net sell. Asing ya net sell. Kalau dilihat broker summary-nya terlihat dari broker summary-nya juga distribusi. Langsung saja ke teknikannya, buangannya juga cukup besar. Kondisi sekarang kemana kira-kira arah BBNI ini terlalu dalam, membentuk swing low dan juga lower high dan pola dead cat bond. Ini saya hapus ya. Ini kalau ditarik dengan Fibonacci chart tersebut bisa dari swing low ke swing high tuh. Arahnya tuh bisa ke 4100, tapi kondisi sekarang kita lihat dulu time frame weekly-nya ya. Kira-kira lebih rapat di mana sih? Nah, memang 4000 berapa nih? 4100 itu area yang bisa jadi toleransinya nanti. Kalau melihat kondisi time frame weekly-nya juga ya potensi turunnya tuh lebih besar 3 hari perdagangan minggu depan. Jadi tunggu di bawah, nawar lagi ya. Kemungkinan besar 1-2 hari koreksi terus baru reversal. Pokoknya ya sama BBNI 4000 kalau dikasih sikat aja tuh. Terlalu dalam, kalaupun sampai ke 4000 berarti dia harus turun dari berapa persen tuh? Hampir 7% kan? Dan kalau ditarik dari high-nya berapa tuh? Coba tarik dari high-nya. Anggap dari pas turunnya ini. Sudah 32% kalau nantinya ke 4000. Kita lihatlah. Ini menurut saya sudah ya mudah-mudahan lah penurunan terakhirnya. Jadi 4000 di situ mantul nggak? Kalau menurut saya kalau sampai ke 4000 minggu depan 3 hari perdagangan itu mantul. Mantulnya berapa ya tergantung ya. Tapi ya bisa dimanfaatin cuan bungkus lah saat ini ya. Jangan dulu berharap besar, kalau bisa cuan bungkus dulu. Itu aja. Ya, saat ini BBNI yang punya gimana nih? Kan ada yang nyangkut nggak? Pasti ada. Menurut saya nyangkut di Big Bang nih bukan bilang nyangkut terlalu lama ya. Paling tinggal tunggu ISG recovery juga pasti recovery. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu kalau mau nambah barangnya. Kalau mau teknik cara average dong, Big Bang dan juga saham-saham fundamental bagus lainnya bisa lihat di video YouTube komunitas Bernet Trader ya. Pilih gabung, pilih Pro Trader. Itu di sebelah tanda lonceng itu ada tulisan gabung, tap dan pilih Pro Trader. Di situ ada cara average down. Kira-kira BBNI sekarang di level berapa tuh di video saya itu? Kalau sudah titik-titik terendahnya tinggal lihat berapa kali bisa average down. Harusnya paling 1 kali atau 2 kali maksimal kalau kondisi sekarang. Ya, itu aja untuk BBNI saat ini masih berpotensi turun. 4200 bisa mantul. Kita lihat. Mudah-mudahan lah bisa mantul di 4200. Tapi yang maksimal semoga 4000 itu mantul yang cukup tinggi. Itu aja untuk BBNI. Lanjut. Ada BMRI yang ditutup di harga 5.750 terkoreksi 2,12%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau di bekas banknya BMRI didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, BMRI ada perlawanan tapi sayangnya, apa sayangnya? Nggak mampu menembus 5.800. Tapi ini masih bisa dikatakan di batas toleransi support ya. Karena kalau dia jebol itu berpeluang kemana kira-kira? 5.400 atau ya 5.500, 5.400 itu menurut saya hati-hati kalau untuk BMRI. Tapi kondisi sekarang itu sebenarnya sudah terlalu dalam turunannya. Kalau Bapak Ibu hitung dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, maksimalnya sebenarnya harusnya di 5.400, 5.500 nih. Kalau tarik seperti ini. Nah, ya. Jadi di sekitaran 5.500, 5.400 itu maksimal penurunannya dan mulai sideways dan mulai tanda-tanda reversal. Tapi bisa jadi nanti ya sudah rebound. Cuman kan Bapak Ibu perhatikan, ini belum bisa kita mengindikasi buying power. Lebih ke seller masih kuat. Walaupun di hari Jumat kemarin tiba-tiba ada
rebound dikit ya. Dari 5.675 dia naik ke 5.775 ya, apa 750. Nah itu. Tapi kemungkinan besar untuk lanjut turun tuh ada peluang. Coba lihat dulu time frame. Weekly-nya juga pola dead cat bond. Kemungkinan besar uji support 5.600 sampai 5.400. Range itu ada peluang minggu depan untuk BMR. Jadi yang belum punya wait and see dulu atau cicil, kalau yang nyangkut wait and see juga. Cicil kalau dia ke 5.600, 5.500. Di situ average down-nya saat ini. Kalaupun memang masih mau hold. Kalau menurut saya hold aja lah. Jangan takut. Jangan keganggu berita-berita di luar sana yang ya pastinya kalau saham downtrend itu berita-berita jelek itu pasti muncul biar lebih nakut-nakutin retail. Jadi retail yang panik itu biasa cut loss ya. Yang nggak punya trading system ya atau nggak punya trading plan. Gara-gara panik dengan berita-berita jelek tuh pasti keluar saat market jelek tuh pasti muncul berita-berita negatif. Nanti berita-berita positif tuh muncul saat ISG uptrend, ISG bullish, saham-sahamnya bullish. Nah, pasti muncul berita-berita positif. Ya, atau berita-berita positif muncul tuh kalau sahamnya sudah mulai mau diangkat atau sudah setengah jalan. Jarang berita positif tuh muncul saat sahamnya dapat di bottom, reversal, itu belum. Biasanya berita muncul tuh setengah sudah naik bullishnya. Itu berita muncul. Tarik lagi atas, makin muncul berita bagus. Harus distribusi. Seperti itu. Itu cara market bekerja ya. Kita harus lihat juga kondisinya. Psikologis pasar seperti apa. Seperti itu ya. Untuk BMRI saat ini wait and see dulu. Sabar. Tapi kita lihat aja lah minggu depan. Siapa tahu dia di atas 5.800 kuat ya bisa beli atas. Jangan tunggu bawah. Seperti itu. Untuk BMRI. Tapi kalau secara teknikal masih bisa turun dikit lagi. Mudah-mudahan itu aja. Lanjut ada BBRI yang ditutup di harga 4.180 terkoreksi 3,01%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Seminggu kemarin asing sudah net sell itu hampir 1,7 triliun. Kalau dibongkar semuanya BBRI didistribusi. Kelihatan banget ya tuh JP buang barang 1,3 juta lot ya nih. Nah itu RX 279.000 lot. Luar biasa ya besarnya ya. Lot apa transaksi ya itu saya lupa juga ya. Dan kemana arahnya kondisi seperti ini? 4.000. Saya makan kalau di 4.000. Gak ada cerita nggak saya makan. Kalau yang dibilang nanti bilangnya makan tapi nggak makan juga di 4.000. Takut juga beli. Ya kadang kan ada yang seperti itu tuh. Saya lihat naik jangan-jangan nih false break lagi. Ternyata ya memang benar dia false break dan turun. Jadi saya tunggu lagi di bawah. Di 4.000. Biasanya seperti itu. Saya tuh tunggu di 1.000 poinnya. 5.000. Kalau nggak tembus saya tunggu di 4.000. Kalau dikasih. Atau nanti lihat ke depannya. Tapi ternyata kayaknya bisa dikasih BBRI ini di 4.000. Ya. Jadi saat itu BBRI wait and see dulu. Tunggu di bawah sekalian. Itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.200. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BBCA didistribusi. Langsung saja ke tekniknya untuk BBCA mestinya rebound ya. Nggak ada cerita lagi. Kalaupun koreksi mudah-mudahan nggak dalam lagi lah ya. 8.900 9.000 itu ya mestinya candle udah gini rebound Senin. Bukan Senin ya. Rabu maaf. Karena kita ada libur cuti bersama Idul Adha 2 hari. Jadi baru buka hari. Dan kemungkinan BBCA bisa sideways. Mudah-mudahan di Asia, Eropa, Amerika 2 hari perdagangan baik-baik aja. Bahkan mungkin rebound. Nah siap-siap bisa open gap up tuh untuk sektor finance. Kita lihat nanti ya. Untuk BBCA saat ini kalau menurut saya bisa bertahan. Coba lihat tadi gimana broker summary-nya. Tuh masih ada akum. Walaupun ada distribusi ada yang akum. Mudah-mudahan lah ya bertahan. Tapi misalnya gimana kalau dia turun? Kalau melihat historinya terlalu dalam juga ya kalau ke 8.000. Oh bisa. Nutup gap nih kemungkinan bisa nutup gap dulu. Kalau misalnya jebol 9.000 ya bisa nutup gap 8.500-an itu untuk BBCA. Itu aja. Lanjut. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.205 terkoreksi 2,82%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya BBTN diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya BBTN mantul kira-kira ini support kuat nih. Lihat Senin aja dulu. Lihat Rabu aja dulu ya. 1180 tuh support kuat. Kalau jebol tuh melorot lagi. Bisa jauh arahnya. Kemana kira-kira nih melihat historinya
1100, 1000 itu mungkin. Kita lihatlah ke depannya. Tapi mudah-mudahan nggak jebol 1200-nya. Kenapa bisa ada potensi jebol? Karena dia membentuk lower high dan sebenarnya sudah bagus dia open gap up, tiba-tiba ditutup langsung. Berarti itu kan tanda-tandanya jelek. Nih contohnya. Dia nggak nutup gap dividen kan berarti lanjut turun. Nih, ini dia open gap up terus naik langsung kan nggak ditutup. Nah, coba lihat mana yang open gap down ditutup. Nah, nih. Dia open gap up terus naik. Nah, ini langsung ditutup. Takutnya sih jebol juga 1180. Pokoknya hati-hati untuk BBTN minggu depan kalau membentuk low baru di bawah 1180. Berpotensi 1100 bahkan bisa ke 1000 untuk BBTN ya. Itu aja. Lanjut, ada BDMN yang ditutup di harga 2480 terkoreksi 0,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya BDMN di distribusi. Langsung saja ke teknikannya BDMN. Waduh. Ini di level-level yang antara memang dia bisa rebound atau malah lanjut turun. Kalau dia turun kira-kira kemana arahnya kondisi sekarang? 2300-an ya. Kira-kira bisa rebound nggak? Nah itu butuh konfirmasi minggu depan. Kalau dia balik ke atas 2500 aman. Pokoknya dia turun koreksi aja berapa persen tuh. 1,5% dia koreksi. Udah pasti lanjut turun ke bawah. Lebih condong ke bawah. Jadi kalau mau aman, Rabu harus rebound atau minimal koreksi nggak lebih dari berapa nih low-nya? 2460. Nah, kalau turun dari itu 1,5% aja dia turun. Udah tanda-tanda lemah. Ya, bakal turun lebih dalam bahkan targetnya 2300 untuk BDMN. Itu aja saat ini. Seperti itu. Lanjut, ada Arto yang ditutup di harga 2030 terkoreksi 5,14%. Kalau dilihat data asing net buy. Kalau dibakar semuanya Arto ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya, Arto sudah di area yang harusnya rebound. Tapi perlu konfirmasi minggu depan ya. Kita lihat dulu 2000-nya jebol nggak. Karena apa? Karena dia sudah membentuk lower high dan lower low minggu kemarin itu sinyal pola dead cat bond. Kenapa pola dead cat bond? Nah yang waktu itu saya hati-hati perhatikan dulu dia ya. Karena di 2140 nih akhirnya jebol juga 2100 kan 2000. Mantul memang dari 2000. Nah mungkin gak rebound dia. Belum pasti, makanya kita harus lihat dulu bagaimana kondisi pas market buka minggu depan. Ada buying power nggak? Kuat nggak? Kalau dia misalnya Rabu depan itu langsung open gap down atau open market koreksi jebol 2000 tuh hati-hati. Jadi jangan selalu support ditangkap ya. Saya juga lagi perhatikan nih untuk Arto, tapi saya perhatikan minggu depan kalau memang ada momentum baru entry. Itu ya untuk Arto saat ini lebih ke wait and see. Lanjut, ada BTPS yang ditutup di harga 1045 terkoreksi 3,68%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau dibakar semuanya BTPS di distribusi. Langsung saja ke teknikannya, BTPS saat ini dekat 1000. Tapi sama wait and see dulu. Jangan selalu mentang-mentang disupport ditangkap. Takut dibawa prosotan lagi jebol kan sayang. Tapi memang disupport ya. Kita lihatlah minggu depan. Coba lihat dulu time frame weekly-nya seperti apa. Waduh. Biasa aja ya, volume buangan cuman cukup dalam. Buangan kemarin tuh 7,5% minggu lalu. Lihatlah, kita nawar di 1000. Kalau memang ada buying power itu bisa buy on weakness, buy on support 1000. Tapi cuman bungkus saja untuk BTPS. Itu aja saat ini. Lanjut, ada NISP yang ditutup di harga 1195 terkoreksi 1,23%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya NISP ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya, NISP masih dalam toleransi nih ya. Langsung saja ke teknikannya, NISP masih dalam toleransi. Mudah-mudahan bisa rebound. Kita lihat aja ke depannya. Ya, seperti apa untuk NISP. Kalau memang mau bagus harusnya rebound. Gak ada lagi cerita-cerita turun. Cuman kan belum bisa mengkonfirmasi. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, dia ini ada pembalikan arah atau bullish divergence. Harga MACD-nya naik, sahamnya turun. Nah ini ada persimpangan. Nah mudah-mudahan lah. Kita lihat minggu depan dulu. Kalau dia hijau aman. Pokoknya di atas 1200 aman. Di bawah itu agak rawan. Kemana kira-kira arahnya 1100? Turun 100 poin lagi. Tapi kalau mau bagus ya seharusnya 1200-1180 nih swing low. Dan siap-siap naik. Tapi kita butuh konfirmasi dulu.
untuk NISP. Itu aja. Lanjut. Ada BNGA yang ditutup di harga 1645 terkoreksi 0,9%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau di broker semuanya BNGA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya BNGA 1600 kita lihat. Mudah-mudahan mantul. Itu dulu ya ini kalau saya gambar ulang ya. Dulunya itu adalah support konsolidasinya 1600. Mudah-mudahan bertahan di situ ya. Kemungkinan bertahan, ada peluang bertahan karena ya kita melihat ISG-nya, kalau ISG-nya cuman koreksi 1-2 hari lagi berarti kan akan mantul di 6600. Nah, mungkin BNGA koreksinya mungkin 3% lagi habis itu mantul dan bisa sideways 1600 sampai 1700. Tapi perlu konfirmasi dulu minggu depan untuk BNGA. Itu aja. Lanjut saham terakhir ada Maya yang ditutup di harga 298 terkoreksi 6,28%. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau di broker semuanya Maya di distribusi. Langsung saja kata Maya kondisi sekarang bisa jebol nggak? Kalau melihat Bapak Ibu perhatikan. Ini ada cup and handle atau bisa dibilang double bottom, double top, bisa juga bilang ascending triangle. Wait and see dulu ya. Wait and see dulu Maya. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan sebenarnya nggak masalah. Maya sudah mulai ada perbaikan fundamental, mulai membaik. Tahu sendiri kan ownernya juga Sri Datuk Tahir. Dan Bapak Ibu ketahui sendiri kan ownernya ini salah satu grupnya Pak Tahir ya, anak perusahaannya. Jadi ya harusnya sih bagus. Cuman memang market lagi nggak mendukung. Tapi Bapak Ibu perhatikan koreksi-koreksinya tuh belum kecil. Kalau menurut saya nih masih akan dikarek naik. Cuman karena kondisi ISG yang memang belum kondusif ya turun dulu lah. Menyesuaikan kondisi ISG. Nanti kalau ISG-nya bullish bisa lebih cepat naiknya Maya. Perhatikan aja. Cuman kalau dia jebol 294 minggu besok stop loss dulu aja yang beli di support 300. 292 kayak 290. Ya, nanti tunggu di area EMA 200-nya atau sekalian 250. Trennya masih bagus lah ya. Masih oke. Kalau pandangan saya nih dia dalam pembentukan wave 2. Setelah wave 2 akan wave 3. Wave 3-nya panjang loh, 500. Gambaran saya sih bisa ke 500 web 3-nya atau minimal 450 untuk Maya. Tapi ini disclaimer. Saya mau perhatikan Maya nih untuk jangka menengah juga ya. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara bertrader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.